Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nama saya Siva Sabira dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 230210402012. Perkenalkan, nama saya Sabila Devina Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi D3 Perpajakan dengan NIM 23090310106. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dinda Nikita Gita Maswari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 230803104024. Perkenalkan, nama saya Nadia Hardianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2302104021112. Perkenalkan, nama saya Resmaudi Puspa Kusnia. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi D3 Perpajakan dengan NIM 230903101007. Kami dari kelompok 2. Dampak korupsi semakin mencemaskan karena sudah mengancam semua lembaga pemerintah dan sendi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, kejahatan korupsi ini semakin menjadi ancaman nyata di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga, penegak hukum, dan masyarakat untuk menangani korupsi dengan tegas dan adil. Korupsi menjadi salah satu kasus yang berbahaya bagi negara manapun, khususnya negara kita, negara Indonesia. Berikut adalah 3 kasus mega korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama, kasus Surya Darmani, negara mengalami rugi 75 triliun. Dan yang kedua, korupsi Asbari, negara mengalami rugi 23 triliun. Dan yang terakhir, Jiwasraya, negara mengalami rugi 13,7 triliun. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mengangkat kasus korupsi Gubernur Lukas NMB yang mengancam integritas politik. Mengapa korupsi Gubernur Lukas NMB mengancam integritas politik? Karena integritas nasional politik merujuk pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah negara. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 14 September 2022. Namun, penangkapan dan pemeriksaan baru berhasil dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 12 Januari 2023. Pada tahun 2017, dugaan suap dan gratifikasi yang dilayangkan kepada Lukas berawal dari laporan pusat, pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK. Akhirnya, pada tanggal 10 Januari 2023, Lukas ditangkap oleh KPK di rumah makan di kota Jayapura, Papua. Firly Bahuri mengatakan timnya mendapat informasi terkait keberadaan Lukas yang akan berangkat ke Mamit Tolikara pada Selasa 10 Januari 2023. Keberangkatan Lukas ke Tolikara diduga sebagai cara Gubernur Papua tersebut untuk kabur dari Indonesia. Setelah ditangkap, Lukas dibawa ke Makobrimob Polda Jayapura untuk diperiksa sebelum dibawa ke Jakarta. Pada 11 Januari 2023, sesampainya di Jakarta, Lukas langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Hal ini karena menurut pengacara Petrus Bala Pationa, kliennya masih dalam keadaan sakit saat ditangkap. Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB dituntut 10 tahun 6 bulan pidana penjara atas kasus korupsi. NMB juga diminta membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Selain itu, jaksa penuntut umum juga sebutkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari tuntutan terdakwa Lukas NMB. NMB juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar kurang lebih 47 miliar rupiah selambat-lambatnya dan sebelum dari putusan kekuatan hukum tetap. Baik, saya akan menyampaikan beberapa penyebab kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB hingga ditangkap KPK. Pertama, indikasi adanya politik nepotisme. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Lukas NMB menggunakan posisinya untuk memberikan jabatan dan kontrak kepada keluarganya sendiri. Kedua, keterlibatan dalam skema penggelapan dana. Lukas NMB diduga terlibat dalam skema penggelapan dana yang melibatkan proyek-proyek pembangunan di Papua. Ketiga, kurangnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Salah satu faktor penyebab korupsi adalah kurangnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran politik. Keempat, adanya jaringan korupsi yang melibatkan pihak-pihak lain. Tidak jarang, kasus korupsi melibatkan jaringan korupsi yang melibatkan beberapa pihak, termasuk pejabat publik, pengusaha, dan oknum lainnya. Kelima, lemahnya sistem penegakan hukum. Jika sistem penegakan hukum tidak efektif dan tidak mampu menindak pelaku korupsi dengan tegas, maka resiko korupsi akan semakin tinggi.
Penting untuk mencatat bahwa penyebab kasus korupsi dapat beragam dan kompleks, dan perlu dilakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap faktor-faktor yang mengkontribusi dalam kasus ini. Ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Dengan adanya pelaporan transaksi keuangan, maka akan terlihat orang yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan. Yang kedua adalah pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi dan membentuk aparatur negara yang bersih dan berintegritas. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi pada masyarakat. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, berupa upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Yang keempat, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Masyarakat yang mendapati tindak korupsi sudah seharusnya melawan dan menentangnya. Tidak hanya itu, mereka harus melaporkannya ke KPK atau penegak hukum lainnya yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyelesaiannya yang pertama adalah berikan hukuman yang berat pada pelaku dan harus setimpal dengan uang yang dikorupsi. Yang kedua, jika supremasi hukum dapat ditegakkan, maka akan sangat banyak sekali koruptor yang berhasil ditangkap.